Saudara, jumlah korban tewas di jalur Gaza telah meningkat menjadi 62.004 jiwa dengan lebih dari 150.000 lainnya luka-luka sejak konflik antara Hamas dan Israel atau serangan Israel ke Gaza. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 60 warga Palestina dan melukai 344 lainnya. Dari korban tersebut, 27 orang diantaranya tewas dan 281 orang terluka saat menunggu bantuan kemanusiaan. Ribuan warga Palestina melarikan diri dari bagian utara kota Gaza ke bagian barat dan selatan kota Gaza, seiring meningkatnya kekhawatiran serangan darat dari Israel. Warga Palestina menuntut agar perang yang memicu krisis kemanusiaan parah ini segera dihentikan. Mereka juga meminta Hamas meningkatkan upaya negosiasi agar bisa mencegah serangan darat Israel. Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 membawa dan menerjunkan bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton sebagai simbol tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Misi ini seluruhnya melibatkan 66 personel gabungan di bawah komando dan Satgas Kolonel Penerbang Pugu Julianto. Bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini menjadi simbol persaudaraan tanpa batas. Baru saja mendarat setelah misi airdropping pertama ke Gaza, Palestina selesai. Dalam misi airdrop ini, Basnas berperan sebagai menyediakan semua logistik bantuan untuk rakyat Gaza Palestina. Mudah-mudahan di sorti berikutnya kita bisa kembali memberikan bantuan kepada rakyat Gaza Palestina. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan dokter relawan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Ada Dr. Eka Budi Satyawardana. Dr. Eka, Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Gaza. Di sini sekitar pukul 3 sore, Mbak Rizka. Selamat sore waktu Gaza, Dr. Eka. Kalau kemarin kan Indonesia mengirim bantuan menggunakan 2 Hercules di hari kemerdekaan. Apakah sudah bisa terjangkau dengan baik, dokter? Ya, alhamdulillah dari rakyat Gaza mengapresiasi dan gembira dengan bantuan tersebut gitu. Tapi secara kuantitas ya jauh masih kurang gitu. Karena satu kali airdrop itu mungkin hanya bisa mensuplai 1/6 dari 1 truk gitu loh, Mbak. Jadi walaupun sudah disuplai dengan airdrop, tetap kebutuhannya belum mencukupi. Oke, jadi kalau yang saat kemarin airdrop itu bisa diterima di wilayah mana saja dan apa saja yang sudah diterima dengan baik, dokter? Ya, dari info yang didapat sih ada makanan siap saji dan supply obat-obatan, mungkin obat-obat kayak paracetamol ya kalau nggak salah sih gitu. Tapi tetap jumlahnya jauh masih kurang gitu loh, Mbak. Karena kalau dibanding dengan supply dengan masuk gitu ya, itu kali airdrop per-6-nya ya gitu. Jadi tetap masih kurang gitu. Ya kalau memungkinkan airdropnya banyak gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Iya. Karena mahal ya. Dan juga terbatas ya, sekali angkut begitu, dokter. Bisa dijelaskan bagaimana sekarang kondisi warga di Gaza, dokter Eka? Apakah bantuan masih betul-betul diblokade oleh militer Israel? Ya, informasi yang kami dapat dari tim lokal kami dan penduduk lokal memang tetap masih boleh masuk gitu, tapi ada pembatasan gitu. Jadi pihak penjajah satu kali masuk mungkin cuma bisa 4-6 truk gitu. Dan itu hanya dibatasi dari hanya jam 6 atau jam 9 malam gitu. Dan masuk itu ya tadi karena saking kelaparannya ya
penduduk itu berebutan dan hanya di waktu sekian 5 menitan, 10 menit dari itu melanggar, kemudian ya terjadilah pemboman dan penembakan. Ya. Jadi hampir tiap sore sampai tengah malam kita masih sering terima pasien penembakan dan pengeboman. Jadi penembakan, pengeboman terhadap warga yang mencari bantuan itu masih terjadi sampai saat ini ya Dokter Eka? Masih. Apa yang bisa Masih ada, dilakukan saat ini? Apakah memang pejuang di sana membantu untuk setidaknya menghalau serangan dari militer Israel atau seperti apa? Atau tidak ada yang bisa dilakukan selama ini? Kalau untuk informasi itu saya kurang begitu paham Mbak ya gitu. Apakah memang dari sisi pejuang melakukan istilahnya pengamanan gitu. Tapi kami nggak tahu informasi itu. Tapi yang terjadi adalah penduduk yang mencoba mencari bantuan itu hanya diberi waktu sekian menit ya, antara 5 sampai 10 menit. Lebih dari itu dianggap melanggar karena itu kan masuk daerah red zone ya. Karena truk itu nggak sampai ke tengah kota Mbak, hanya paling di pintu border masuk gitu ya, ditentukan daerahnya, penduduk sudah kelaparan ya, merubung truk, ya supir truk juga nggak bisa maju lagi, ya udah habis di situ. Tapi karena dianggap itu red zone ya udah. Ya. Banyak terjadi korban penembakan dan pengeboman. Karena saya yakin tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia hancur hatinya setiap melihat warga yang mencari bantuan kelaparan tapi harus ditembaki dengan tanpa belas kasih oleh militer Israel. Nah, apa yang bisa dilakukan saat ini untuk relawan? Karena pasti kan terbatas juga ya untuk mengobatinya. Sementara korban yang jatuh setiap harinya terus berdatangan, Dokter. Betul. Kami sendiri di rumah sakit juga sudah mulai kekurangan banyak logistik medis ya Mbak ya. Kayak untuk obat anestesi, kemudian bed untuk ruang perawatan juga masih penuh gitu, sehingga banyak pasien yang kemudian datang berobat itu ya ngampar gitu ya di ruang MGD gitu. Bahkan di ruang perawatan pun karena sudah melebihi kapasitas ya di gang-gang cuma beralaskan kasur gitu ya. Mereka ditempatkan di situ gitu. Iya, di belakang dokter itu kan rumah sakit gitu. Syifa ya Dok ya? Betul. Kondisinya seperti apa di sana? Apakah masih bisa menerima pasien? Karena banyak juga bangunan yang hancur, sangat terlihat di belakang dokter itu bangunan yang saja sudah hancur, bagaimana dengan di dalamnya? Betul, jadi yang di belakang saya ini rumah sakit Syifa, itu ada kalau nggak salah 6 lantai ya. Itu pusat untuk tindakan operasi dan ruang perawat. Semua bangunan di belakang saya itu udah nggak bisa dipakai Mbak gitu. Jadi sudah rusak berat, tidak bisa dipaksakan juga untuk jadi ruang perawatan. Tapi ada beberapa bangunan di belakang yang mungkin tidak tertangkap kamera itu masih bisa dipakai gitu. Jadi itu yang dijadikan tempat perawatan gitu. Jadi bahkan gedung untuk kesehatan ibu anak itu yang tadinya untuk menolong wanita bersalin, kemudian pasien anak-anak itu kita pindahkan semua. Jadi semua kompleks rumah sakit ini hanya berpusat untuk penanganan bedah saja. Sedangkan untuk penyakit dalam anak-anak itu dipindahkan ke rumah sakit. Jadi udah nggak pakai di gedung ya sudah teronggok begitu saja. Begitu Mbak. Betul-betul kalau kita lihat dalam kondisi perang pun semestinya kan nilai-nilai kemanusiaan soal hal kesehatan, tenaga medis dihargai, tidak demikian di Gaza. Dok, terlebih lagi begini, karena kan Israel juga terakhir mengklaim bahwa akan ada relokasi warga Gaza sepenuhnya akan dikosongkan. Bagaimana saat ini warga mendapatkan informasi ini? Apakah sudah sampai? Apa yang dilakukan relawan juga warga di sekitar sana, Dok? Untuk informasi pemindahan lokasi seluruh penduduk kota Gaza ke selatan itu sudah diterima semua oleh penduduk lokal gitu. Dan kami mencari informasi mereka 100% tidak mau pindah. Kami tetap di sini, kalaupun harus meninggal di sini, tewas di sini, mereka sudah menerima itu. Mereka sudah lelah, mereka sudah putus asa, karena kalau pindah ke selatan itu di waktu awal. Tetap saja mereka harus berkorban waktu, nyawa, harta benda gitu ya. Padahal di sana juga nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka lebih baik tetap di sini.
Jadi semua Bahkan bertahan ya. dapat berita katanya nih hari betul, bahkan katanya hari Kamis ini katanya ada semacam tiga bahwa mereka menyuarakan keprihatinan mereka tentang kondisi ini. Katanya hari Kamis nih Mbak. Kita juga masih nunggu-nunggu nih. Oke, nah kalau begitu dokter relawan di sana, relawan internasional, apa yang dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, kalau untuk kami relawan internasional tetap masih bertugas seperti biasa walaupun ada isu akan ada penyerangan besar-besaran ya. Tapi sampai hari ini, detik ini kami masih tetap berada di sini memberikan pertolongan sebisa yang kami bisa dengan peralatan yang terbatas dan obat-obatan yang terbatas. Juga akan seperti apa? Karena kan kalau nggak salah kemarin juga ada perundingan ya, gitu dengan antara pejuang dan Najah gitu. Nah, kita juga masih nunggu itu. Penduduk lokal pun juga masih menunggu itu. Tapi walaupun kemudian nanti hasilnya adalah pindah, mereka tetap tidak mau, Mbak. Oke, tapi yang jelas sekarang tidak ada relawan baru yang bisa masuk. Yang ada di Gaza, itulah yang bisa bertahan. Betul. Begitu ya, dokter ya? Sepertinya gitu, Mbak. Ini kalau nggak salah tinggal Mercy aja nih kayaknya. Oh, tinggal Mercy. Tim relawan yang internasional tadi pagi kayaknya udah pada keluar semua. Nggak tahu ya di pos yang lain ya gitu, di rumah sakit lain saya nggak tahu. Kan ada banyak juga ya NGO lain. Tapi untuk Ashifa kebetulan kayaknya tinggal kami aja nih. Dan relawan Mercy, dokter, kawan-kawan, bagaimana memastikan keselamatan di tengah kondisi seperti ini? Tadi dokter bilang bahwa apapun yang terjadi akan tetap bertahan di sana. Ya betul Mbak. Paling kita tetap berkoordinasi dengan WHO dan Kementerian Kesehatan Palestina, Mbak. Dokter Eka, doa kami dari sini untuk Dokter Eka dan juga warga Gaza agar semua cepat berakhir. Dokter Eka diberikan kesehatan, Amin. Keselamatan senantiasa. Amin. Salam kami dari sini, Amin. Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat sama-sama Mbak. Saudara, bantuan kemanusiaan berjatuhan dari udara yang diberikan dari para pendonor negara internasional di jalur Gaza pada Selasa waktu setempat. Warga Palestina di jalur Gaza masih terus berjuang menghadapi kekurangan makanan yang parah akibat blokade Israel. Kelompok-kelompok bantuan terus mengkritik metode pengiriman bantuan melalui udara. Hal itu karena banyak bantuan yang tidak sampai ke warga Gaza yang paling membutuhkan. Sejumlah paket bahkan jatuh ke laut dan mendarat di wilayah zona merah.